Saya tuh bingung dengan kelanjutan kasus yang menjerat Roy Suryo. Itu loh, kasus yang terjadi karena Roy Suryo membuat cuitan yang isinya ada gambar stupa Candi Borobudur yang sudah diubah wajahnya menjadi wajah Presiden Jokowi. Karena cuitan itu, Roy Suryo kemudian dilaporkan ke polisi karena dianggap ikut menyebarkan gambar yang menghina simbol agama Buddha. Jumpa lagi dengan saya, Lek Kotes. Curhat lagi ya. Saya tuh bingung dengan kelanjutan kasus yang menjerat Roy Suryo. Itu loh, kasus yang terjadi karena Roy Suryo membuat cuitan yang isinya ada gambar stupa Candi Borobudur yang sudah diubah wajahnya menjadi wajah Presiden Jokowi. Karena cuitan itu, Roy Suryo kemudian dilaporkan ke polisi karena dianggap ikut menyebarkan gambar yang menghina simbol agama Buddha. Laporannya memang belum lama, 20 Juni 2022, dan mungkin kasus ini memang masih dalam proses sehingga belum ada tersangkanya. Tetapi bagi saya, ada hal yang membuat saya merasa kasus ini berjalan sangat lambat, yaitu memang ya gimana ya, membandingkan dengan kasus Holy Wings. Ya memang sudah diwanti-wanti polisi sih bahwa kasus Holy Wings maupun kasus Roy Suryo itu ditangani secara profesional dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Lah tetapi beda sekali perlakuannya, padahal kasusnya itu sama-sama penistaan agama loh. Holy Wings dianggap menista agama karena menggunakan nama Maria dan Muhammad untuk promosi minuman beralkohol secara gratis. Holy Wings membuat postingan itu, dan postingan itu hanya bertahan beberapa jam. Bahkan laporannya itu bukan dari anggota masyarakat, tetapi dari anggota kepolisian sendiri yang melihat potensi keributan karena postingan Holy Wings itu. Tersangkanya bagaimana? Sudah ada 6 orang karyawan Holy Wings. Sementara dari kasus Roy Suryo ini, cuitannya itu bertahan beberapa hari, yang melaporkan anggota masyarakat yang merasa tersinggung karena simbol agamanya dihina lewat cuitan Roy Suryo itu. Tersangkanya belum ada sampai sekarang. Padahal kasus ini atau kasus Roy Suryo dilaporkan itu sudah naik menjadi penyidikan sejak tanggal 28 Juni 2022 dan terakhir tanggal 14 Juli 2022 Roy Suryo sudah diperiksa selama 11 jam. Hasilnya belum ada tersangka. Saya tidak tahu akan ada tersangka atau tidak itu, karena Roy Suryo ini dipanggil sebagai saksi. Ya kita tunggu saja. Tetapi aneh juga, kenapa susah sekali sepertinya polisi menemukan bukti untuk menetapkan Roy Suryo yang dilaporkan sebagai tersangka. Jangan-jangan Roy Suryo ini sakti loh. Kan dia bangsawan. Bangsawan itu kan kadangkala semedi lalu mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Siapa tahu dia punya ilmu menghilangkan barang, sehingga polisi susah mencari barang bukti. Atau Roy Suryo ini memang benar-benar sakti sehingga bisa mempengaruhi pikiran orang. Lah buktinya Roy Suryo ini yang dilaporkan, HP yang disita punya siapa? Punya pelapor. Itu kalau ada bawang tiris Roy Suryo, bukan Roy Suryonya yang menangis, bawangnya yang menangis mungkin. Tapi itulah hebatnya Roy Suryo. Dia itu sejak awal tidak merasa bersalah. Bahkan sebelum dilaporkan, dia lalu membuat laporan
yang berisi tuntutan agar 3 akun yang menyebarkan gambar stupa Candi Borobudur yang wajahnya sudah diubah menjadi wajah Presiden Jokowi itu ditangkap terlebih dahulu. Dia merasa menjadi korban dari 3 akun itu. Dia juga menganggap dirinya menjadi korban para buzzer RP yang menarget dirinya agar bisa dipenjara. Aduh, kalau mendengar atau melihat cuitannya itu kadang ngelus dada. Karena Roy Suryo ini tampak tidak bersalah dan kadangkala sombong sekali, masih menyerang juga orang-orang yang tidak setuju dengannya. Kadangkala saya kemudian mengelus dada dan melihat ini bangsawan kok tidak rendah hati, ora rumongso dan seterusnya. Dia seolah lempar batu, sembunyi tangan, berbuat tetapi tidak mengakui kesalahannya. Oke, begini saja. Mari coba kita lihat dan kembali kepada cuitan asli Roy Suryo itu. Kalau polisi kesulitan menemukan bukti, siapa tahu kan saya juga bisa membantu sehingga kemudian ada 2 bukti untuk menetapkan Roy Suryo ini menjadi tersangka. Atau kalau polisi merasa bukan Roy Suryo tersangkanya, siapapun itu bisa menjadi tersangka. Cuitan aslinya berbunyi seperti ini. Mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu. Lucu, hehehe, ambiar. Itu tweet aslinya. Kalau saya membaca ini, ya tentu saja saya bukan ahli bahasa, tetapi kelihatan Roy Suryo itu memang menghina simbol agama Buddha. 1, dia menganggap editan itu kreatif dengan kalimat banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu. Dia menganggap itu kreatif, tidak terganggu ketika stupa itu wajahnya diganti dengan wajah Presiden Jokowi. 2, dia menganggap gambar itu lucu, bahkan memberi emotikon tertawa. Berarti memang dia sengaja membagikan gambar itu untuk kemudian mengajak orang lain ikut tertawa bersamanya untuk melihat kelucuan gambar itu. Ya akhirnya cuitan itu memang membuat tertawa karena dia lalu dilaporkan ke polisi. Dari situ, bukti apa lagi sih yang dibutuhkan polisi untuk menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka? Apalagi sikap Roy Suryo yang melaporkan akun-akun yang menyebarkan terlebih dahulu itu menunjukkan bahwa gambar ini memang bermasalah. Roy Suryo sendiri juga mengakui bermasalah, wong dia melaporkan kok. Saya sih kasihan sama orang-orang yang menyebarkan sebelumnya dianggap kreatif dan lucu, sekarang dilaporkan ke polisi. Saya masih percaya polisi profesional menangani kasus ini. Polisi profesional dan tahu apa yang dilakukan. Tetapi mbok ya nggak usah lama-lama. Mbok ya bukti-bukti yang sudah nyata itu akhirnya bisa menjadi dasar untuk membuat Roy Suryo menjadi tersangka. Jangan sampai orang lalu berpikir polisi seperti pilih kasih. Kasus A ditangani secara cepat, kasus B ditangani secara lambat. Saya tidak tahu mengapa lama sekali Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mungkin karena memang dia sakti itu ya. Atau mungkin karena yang dihina Roy Suryo bukan agama mayoritas. Jadinya ya santai-santai saja, toh tidak akan ada keributan yang besar. Tapi saya berharap semoga bukan itu alasannya, hanya waktu saja
yang akan menjawabnya. Ya wis, itu saja curhatan hari ini. Curhatan seorang yang sederhana, semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, dan semoga membuat semakin maju Indonesia. Matur nuwun.